Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Minggu 9 Januari 2022, Pesta Pembaptisan Tuhan. Saudara dan saudariku, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, di hari Minggu ini, Pesta Pembaptisan Tuhan, kita diajak untuk merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Kemudian bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 14, dilanjutkan bab 3 ayat 4 sampai 7, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, di hari pesta pembaptisan Tuhan ini, saya ajak kita merenungkan jadi ciptaan baru. Mengapa jadi ciptaan baru? Jadi ciptaan baru karena pembaptisan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita ingin menjadi berapi-api, menyala-nyala bagi Tuhan? Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada kita, saya kira semua kita orang beriman akan menjawab ya. Semua kita mau menjadi selalu menyala-nyala untuk Tuhan dalam iman kita. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis dengan jelas mengatakan bahwa Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api dalam kitab suci dikaitkan dengan Tuhan dan dengan tindakannya di dunia dan dalam kehidupan umatnya. Tuhan terkadang memanifestasikan kehadirannya dengan menggunakan api. Contoh dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 2, semak yang terbakar yang tidak habis ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Atau dalam Yehezkiel bab 1 ayat 4 dan ayat 13, gambaran api digunakan untuk melambangkan kemuliaan Allah. Atau dalam 2 Raja-Raja bab 6 ayat 17, dikatakan soal api yang melambangkan kehadiran Allah yang melindungi. Dalam Ulangan bab 4 ayat 24, api melambangkan kekudusan Allah. Dalam Zakaria bab 13 ayat 9, api melambangkan penghakiman Allah yang adil. Dan tentunya juga api melambangkan murka Allah terhadap dosa dan kejahatan. Api juga, saudara dan saudariku, menjadi tanda kehadiran dan tindakan Roh Kudus. Api Tuhan memurnikan dan menyucikan kita, membakar dalam diri kita cinta yang penuh gairah, keinginan suci, rasa takut, penyerahan akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan dan firman-Nya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus datang untuk memberi kita api roh-Nya, agar kita dapat memancarkan sukacita dan kebenaran Injil ke dunia yang sangat membutuhkan terang dan kebenaran Allah. Api roh Tuhan menjadikan kita ciptaan baru. Firman-Nya memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pelita yang menyala, yang mengarahkan orang lain kepada Dia, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis, kita juga dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang terang dan kebenaran Kristus. Apakah kita ingin kuasa, kasih karunia,
dan kasih Tuhan menyala terang dalam hidup kita? Jangan ragu untuk minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tahu Yohanes Pembaptis, dia mengkhotbahkan soal baptisan pengampunan dosa, pertobatan. Mengapa Yesus yang tak berdosa kemudian menyerahkan dirinya kepada baptisan Yohanes? Dalam penyerahan yang rendah hati ini, kita melihat bayangan dari baptisan, dalam tanda petik, baptisan kematian berdarahnya di kayu salib. Baptisan Yesus di Sungai Yordan adalah penerimaan dan awal misinya sebagai hamba Allah yang menderita. Dia membiarkan dirinya terhitung di antara orang-orang berdosa. Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Karena cinta, karena kasih, ia menyetujui baptisan kematian ini untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tahukah kita sukacita dari kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Bapa menyatakan seluruh kegembiraannya dalam putranya dan berbicara dengan suara yang dapat didengar oleh semua orang pada saat pembaptisan Tuhan Yesus. Roh Kudus juga hadir saat dia mengurapi Yesus untuk pelayanannya yang dimulai pada saat Yesus keluar dari air Sungai Yordan saat pembaptisannya. Yesus menjadi sumber roh bagi semua orang yang percaya kepadanya. Pada saat pembaptisannya, langit terbuka dan air disucikan oleh Yesus ketika dia masuk dalam air dan disucikan oleh Roh Kudus yang menandakan awal dari sebuah ciptaan baru. Saudara dan saudariku terkasih, bagaimana kita masuk ke dalam misteri kerendahan hati dan baptisan Tuhan Yesus? Santo Gregorius dari Nazianzus, seorang bapak gereja awal, dia beritahu demikian. Dia katakan, marilah kita dikuburkan bersama Kristus melalui baptisan untuk bangkit bersamanya. Marilah kita turun bersamanya untuk dibangkitkan bersamanya. Dan marilah kita bangkit bersamanya untuk dimuliakan bersamanya. Jelas saya kira di sini bagaimana kita bisa masuk dalam misteri kerendahan hati, misteri pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Saudara dan saudariku, apakah kita ingin melihat hidup kita diubah dalam Kristus? Dan apakah kita bersedia menjadi alat channel dari Injil yang lebih efektif? Kita semua sudah dibaptis. Mari kita lihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan kita minta Roh Kudus untuk selalu menempa sikap yang sama dalam hati kita. Saat kita melakukannya, surga akan terbuka untuk kita juga. Tuhan Yesus selalu siap untuk membarui dan mengubah kita menjadi serupa dengannya melalui karunia dan karya Roh Kudus. Dan dia mengurapi kita untuk misi sebagai duta, ambasador, kerajaan, kebenaran, kedamaian, dan sukacitanya. Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia, memancarkan keindahan, rahmat, kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus mau cintanya, kebenarannya bersinar melalui kita agar banyak orang lain dapat menemukan kehidupan baru, menemukan kebebasan dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan, sukacita dalam Roh Kudus. Mari kita minta Tuhan Yesus untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita dapat memancarkan sukacita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Singkatnya, ayo, mari jadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan dengan api cinta dan kebaikan-Mu. Semoga kami selalu menemukan sukacita dan kegembiraan dalam usaha kami menyenangkan-Mu, dalam melakukan kehendak-Mu seperti yang Engkau kehendaki.
buatlah kami sukacita dalam melakukan itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.